Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita mulai di kesempatan kali ini dalam program ilmu dasar hukum. Kita mencoba untuk mengenal dan mempelajari bagaimana dasar-dasar ya dalam ilmu syariat, supaya tidak hanya memahami hasil ya ilmu-ilmu yang merupakan ilmu hasil, yaitu seperti akidah, akhlak, fikih, tapi juga kita mencoba untuk mempelajari ilmu-ilmu alatnya untuk memahami dalil. Ya, ini yang diperlukan selain ilmu bahasa Arab. Ya, juga di minggu Ahad pertama adalah ilmu ushul fikih. Lalu nanti berikutnya kaidah fikih, ilmu hadis, dan juga ilmu ushul tafsir insyaallah. Yang dasar ini pondasinya. Jadi jangan terlalu blank gitu ya, nggak tahu sama sekali. Nah, kita pilih dalam ilmu ushul fikih matan yang ringkas, yang memang para ulama merekomendasikannya bagi pemula ya, untuk dipelajari paling awal. Nah, ini sangat terkenal sekali ya, kitab Al-Waraqat, matan Al-Waraqat fi ushulil fikih, yang ditulis oleh Imamul Haramain ya, Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah. Beliau lahir tahun 419 Hijriah dan wafat tahun 478 Hijriah. Ini ringkas, hanya beberapa halaman saja, tapi insya Allah inti-inti dalam ilmu ushul fikihnya sudah termuat di sini. Ya, nah sebelum kita masuk kepada permasalahan, nah di sini juga sebetulnya ada mukadimah dulu di awal, sambil kita masuk ke apa yang beliau katakan dalam matannya, sambil kita lengkapi apa yang perlu kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Makna usulil fikih. Makna usul fikih. Jadi usul fikih itu apa ya maknanya? Hadhihi waraqatun. Ini adalah beberapa lembar kertas. Waraqah itu kan jamaknya waraqat, kertas-kertas, lembar-lembar. Ya, ini adalah beberapa lembar. Beliau menyebutnya waraqat, beberapa lembar, karena memang tipis, hanya beberapa halaman saja. Ini disebut al-waraqat. Tashtamilu ala fusulin. Ya, mencakup kepada fasal-fasal. Min usulil fikih, dari usul fikih. Apa itu usul fikih? Wa huwa lafzun mu'allafun. Dia adalah lafaz yang tersusun min juz'aini, dari dua bagian, mufradain, mufrad ya, dua mufrad, dua kosakata. Terdiri dari dua kosakata, usulul fikih, usulu dan al-fikih, dua kata. Ahaduhuma al-usulu, yang pertama adalah al-usul, wal akhar al-fikhu,
Dan yang kedua, yang akhar itu yang lainnya, maksudnya yang kedua adalah al-fiqhu. Nah, kita mulai masuk ke definisi. Nah, nanti kita akan lengkapi juga kita betul-betul untuk dasar ini, selain dari matan ini juga kita akan lengkapi ya apa yang perlu kita pahami. Sebagaimana yang sudah sering kita bahas, dalam sebuah ilmu ada muqaddimah yang harus kita ketahui, yaitu 10 muqaddimah ilmu. Ini sudah saya share ya untuk 10 muqaddimah ilmu ushul fikih di grup PDF-nya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh As-Sobban, mabadi'u kulli fannin asyrah al-haddu wal maudu'u thumma tsamarah. Ya, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi wal ismul istimdadu hukmu syari masailun wal ba'du bil ba'di tafa wa man darul jami'a hadza syarafa. Berkataan As-Subban, ya, inna mabadi'a kulli fannin asyra, sesungguhnya muqaddimah, permulaan, pendahuluan setiap disiplin ilmu itu ada 10. Al-hadu, 1 al-hadu definisi. Kita harus tahu dulu definisinya apa. Yang kedua wal maudu, objek ilmu. Objek ilmu yang dibahasnya apa, itu begitu. Tumas samaro, kemudian buah, manfaatnya apa? Manfaat mempelajarinya. Wa nisbat, hubungan dengan ilmu lain bagaimana? Wa fadluhu, keutamaannya. Wal wadi, letaknya siapa ilmu ini. Wal ismu, nama ilmu ini apa. Wal istimdad, sumber pengambilan ilmunya. Hukum syari, hukum syariat, hukum secara syariatnya dalam mempelajarinya apa. Masail yang ke-10, permasalahannya apa yang dibahas. Wal ba'du bil ba'di tafa, satu dengan lainnya telah tercukupi. Wa mandarul jami'a hadzal syarafa, siapa yang dapat menempuh semuanya itu layaklah ia menyandang kemuliaan. Kita mulai dengan definisi. Nah, untuk definisi ushul fikih bisa dibagi 2. Yang pertama definisi secara idofi. Secara idofi itu artinya ada 2 kata yang disandarkan. Usul dengan fikih. Ini namanya dalam ilmu nahu idofat. Usulunya disebut apa? Mudhof, al-fikhinya mudhof ilaih. Ini namanya idofi. Nah, kalau kita bahas definisi secara makna idofi, artinya kita harus definisikan satu persatu dulu. Apa itu usul, apa itu fikih? Itu makna idofi. Satu-satu dulu didefinisikan. Nah, yang kedua makna secara lakobi. Nah, kalau lakobi mana langsung usulul fikih. Lah apa? Kita secara istilah, secara langsung. Nah, apa itu usul? Nah, di sini beliau mendefinisikan secara idofi dulu di sini. Fal aslu, maka asal. Nah, usul itu kan jama', mufradnya aslun, al aslu. Fal aslu, kata al aslu itu maknanya mayan bani alaihi ghairuhu. Ya, apa yang dibangun di atasnya yang lainnya. Jadi maksudnya yang lainnya dibangun di atasnya, begitu. Mayan bani alaihi ghairu, yang dibangun di atasnya yang lainnya. Alaihi ghairuhu.
Ghairu fa'il dari yanbani. Jadi yang lainnya di atas, dibangun di atasnya, begitu. Yang asal berarti ini menunjukkan pondasi. Kalau dibangun kan bangunan, berarti maknanya pondasi. Asal itu pondasi. Ya, yang lainnya maksudnya tembok, rumah itu dibangun di atas pondasi itu. Itu namanya asal, maknanya asal. Ya, atau kita bisa tambahkan sebagaimana yang saya tulis di artikel ini, au ma yanbutu alaihi, atau yang tumbuh di atasnya. Jadi bisa yang dibangun di atasnya atau yang tumbuh di atasnya. Kalau yang tumbuh di atasnya berarti apa dia? Akar. Jadi asal itu kalau untuk bangunan berarti dia pondasinya. Kalau untuk pohon akarnya. Itu secara bahasa ya, jadi makna asal secara bahasa. Nah, tetapi secara istilah, ya asal itu nanti digunakan untuk beberapa makna. Di sini ada di artikel satu dalil. Yang pertama asal itu maknanya dalil. Misalnya dikatakan asal dari permasalahan ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-aslu fi hadhil mas'alah Al-Quran wa Sunnah. Ketika disebut asal maksudnya dalilnya, dalil dari hukum ini apa dalilnya. Yang kedua ar-rajih. Ya, ar-rajih artinya yang kuat, yang lebih kuat. Misalnya dikatakan al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal dari suatu perkataan adalah hakikat. Ya, ada hakikat, ada majaz. Hakikat itu makna sebenarnya. Kalau majaz bukan makna sebenarnya. Misalnya singa itu kan hewan yang buas ya, pemberani. Itu makna hakikatnya. Tapi ada makna majaz, yaitu dia menjadi bahasa kiasan yang menunjukkan orang pemberani, disebut singa. Nah, secara asal yang lebih kuat kita memahami suatu perkataan yang didahulukan mana? Hakikat dulu. Mana hakikat, mana sebenarnya dulu. Itu ketika disebut al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal dari perkataan artinya yang kuat, rajih. Yang kuat untuk dipahami dari satu perkataan itu adalah makna hakikatnya dulu. Tidak boleh kita memahaminya secara majaz kecuali harus ada dua syarat. Majaz itu syaratnya dua. Satu, ada qarinah, keterangan yang memalingkan dari mana hakikat. Ya, yang kedua, alaqah, kaitan. Ya, kaitan antara makna hakikat dan makna majaz. Misalnya makna hakikatnya singa, makna majaznya orang yang pemberani. Harus ada kaitannya. Kenapa orang pemberani disebut singa? Ya, ada kesamaan. Nah, itu namanya alaqah. Jadi syaratnya harus dua. Ini dalam ilmu balaghah nanti dibahas. Ada qarinah, misalnya ra'aitu asadan yukhatibun nasa. Saya melihat singa sedang berbicara kepada manusia atau sedang berpidato kepada manusia. Nah, berarti singa itu apakah singa beneran atau tidak? Bukan. Kenapa? Karena ada qarinah. Qarinahnya apa? Berpidato, itu namanya qarinah. Pidato kepada manusia. Begitu. Kalau ada qarinah, ada alaqah, maka bisa ditetapkan majaz. Kalau tidak ada, ya dipahami hakikat dulu. Misalnya, ra'aitu asadan, saya melihat singa.
Bagaimana memahami perkataan itu? Singgah beneran dulu, karena nggak ada korinanya. Nah, itu makna dari asal dalam perkataan itu adalah hakikat. Dimanai hakikat dulu, jangan langsung ke majas gitu ya. Itu ar-rajih yang kedua. Yang ketiga kaidah. Maksudnya adalah kaidah yang ada di berbagai disiplin ilmu. Misalnya dalam ilmu kaidah fikih, jika dikatakan membolehkan bangkai bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat adalah menyalahi asal. Membolehkan bangkai menyalahi asal. Secara asal bangkai itu haram. Itu kan fikih. Fikihnya berkesimpulan al-maitatu haramun. Itu asal. Ketika disebut berarti kalau dibolehkan dimakan menyalahi asal. Karena memang rukhsah ya. Disebut asal, asal itu maksudnya padahal kaidah yang berlaku dalam kaidah fikih. Begitu juga dalam ilmu-ilmu lain. Ya, dalam kaidah ilmu nahwu al-aslu ya misalnya fil fa'ili ar-rafu atau al-marfu. Asal dalam fi'il itu kan marfu. Itu asal, kaidah maksudnya. Ya, kemudian yang keempat asal dalam qiyas. Dalam pembahasan qiyas ada rukun yang dikenal dengan asal dan far'u cabang. Asal itu yang disebutkan di dalam nas Al-Quran dan hadis. Misalnya larangan mengucapkan sebagai ucapan menggerutu kepada kedua orang tua. Itu adalah asal. Karena memang ada dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uffin. Itu asal karena ada dalam dalilnya. Sedangkan yang disebut yang tidak disebutkan yang bisa dikiaskan kepadanya, yaitu memukulnya, mencelaknya dan lain sebagainya, itu disebut cabang. Lebih jauhnya lagi akan dibahas di pembahasan qiyas. Jadi dalam pembahasan qiyas ada yang disebut asal, ada yang disebut cabang, aslun, far'un. Nanti ini salah satu pembahasan ilmu ushul fikih ini qiyas. Ada yang kelima istishab. Istishab yaitu hukum asal dari segala sesuatu. Misalnya asal dari segala sesuatu adalah mubah. Ini nanti salah satu kaidah fikih al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dalam segala sesuatu itu hukumnya mubah. Jadi gampang saja, asalnya mubah. Berarti kalau dia menjadi haram harus ada dalil. Karena dalil-dalil itu ya datang dalam hal mengharamkan, tidak menghalalkan. Karena kalau menghalalkan banyak sekali. Ya, Quran mungkin nggak akan cukup 30 juz kalau menghalalkan disebutkan yang dihalalkan. Jadi yang disebutkan itu hanya yang diharamkan. Nah, berarti selain daripada yang diharam itu halal. Nggak butuh kepada dalil. Karena dalilnya adalah asal. Asal dari segala sesuatu itu boleh mubah. Jadi sebetulnya dengan kaidah ini kita jadi gampang memahami. Kalau memang tidak misalnya dalam hal-hal ini ya keduniaan ya khususnya maksudnya makanan ya minuman perbuatan duniawi secara asal mubah boleh selama tidak ada yang mengharamkan. Kecuali dalam ibadah beda kaidahnya. Kalau ibadah tidak perlu menganggap semua asal boleh, enggak. Kalau ibadah itu apa yang diperintahkan, kalau tidak berarti tidak boleh. Itu makna asal secara istilah. Ya, tetapi nanti untuk makna usulul fikih dari 5 makna asal itu yaitu ad-dalil, ad-rajih,
Ya, kemudian al-qaidah, terus asal fil dalam qiyas, lalu al-istishab. Dari 5 mana itu, untuk mana usul fikih yang mana? Usulul fikih berarti yang mana dari 5 itu? Ya, yaitu dalil. Maksud usulul fikih itu dalil fikih. Nah, itu makna asal. Lalu sekarang makna fikih. Fikih juga sudah sempat saya singgung penjelasannya di pembahasan ilmu fikih. Secara bahasa apa? Al-fahmu, memahami. Ya, makanya kaum Nabi Syuaib berkata dalam surat Hud ayat 91, qalu ya Syuaib, mereka berkata, wahai Syuaib, ma nabqahu katsiran mimma taqul. Ya, kami tidak terlalu memahami apa yang kamu katakan. Nafqahu, kami tidak memahami. Tapi sebagian ulama memandang bahwa fikih secara bahasa tidak hanya sebatas paham. Ya, misalnya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan bahwa fikih itu fahmul asya'id daqiqah, memahami berbagai perkara secara mendalam. Tidak hanya paham biasa, tapi paham mendalam. Begitu juga Imam Fakhruddin Ar-Razi mendefinisikan fahmu ghardil mutakallimi min kalamihi, memahami maksud seorang berbicara dari perkataannya. Jadi memahami maksud, tidak hanya memahami kosakatanya saja, terjemah. Tidak hanya memahami terjemah, tapi harus sampai memahami maksud. Bisa aja kan orang tahu terjemahnya begini, tapi ketika maksudnya apa belum tentu tahu. Nah, fikih itu harus sampai kepada tahu maksudnya. Nah, secara nanti di kata fikih itu juga ada 3 kata ya, yaitu fikih itu ada faqiha yafqahu, ada faqaha yafqahu, ada faquha yafqahu. 3 fiil. Kalau faqiha yafqahu itu artinya faham. Kalau faqaha yafqahu artinya orang lain lebih dulu paham dari kita. Ini ada di artikel semua ya. Nanti kalau ini bisa murajaah. Nah, yang ketiga faqaha yafqahu artinya orang sudah menjadi ahli fikih. Ya, kalau faqaha itu menunjukkan keahlian. Faqaha yafqahu faula yafulu. Menjadi keahlian sama dengan balugha yablughu. Orang menjadi ahli balaghah. Jadi ada 3 fiil. Nah, lalu makna fikih secara istilah. Tadi secara bahasa. Sekarang secara istilah, ini definisi yang dipilih ya, yang sering disebutkan oleh para ulama. Al-fiqhu itu istilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Ini dulu kita ke matan dulu. Ini di dalam matan juga didefinisikan. Ini secara istilah langsung ya oleh Al-Juwayni Imamul Haramain. Beliau mengatakan wal fiqhu, fikih itu ma'rifatul ahkami syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syariat, allati tariquhal ijtihadu, yang jalannya adalah ijtihad. Jadi lebih simpel beliau mendefinisikannya. Jadi ma'rifatul ahkami syariah, mengetahui hukum-hukum syariat yang jalannya adalah ijtihad. Jadi kalau bukan wilayah ijtihad itu tidak disebut fikih. Makanya hal-hal yang qat'i
Ya, yang tidak perlu ijtihad, misalnya sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, haji, zakat wajib. Itu qat'i. Itu bukan wilayah fikih, itu udah syariat. Dan dia bukan mazhab. Tidak dikatakan misalnya dalam mazhab Syafi'i sholat 5 waktu wajib. Tidak, itu bukan mazhab itu. Itu adalah dinullah al-munazzal, ya. Agama Allah yang diturunkan secara qat'i, jelas. Nah, dia bukan wilayah fikih, maka tidak boleh ada perbedaan pendapat, bukan lagi ijtihad itu mah. Itu disebutnya juga al-ma'lum minad dini bid darurah. Sesuatu yang secara darurat diketahui di dalam agama. Jadi seawam-awamnya orang muslim, pasti dia tahu sholat 5 waktu itu wajib. Gitu ya, seawam-awamnya harus diketahui. Makanya kalau ada orang yang menolak misalnya kewajiban sholat 5 waktu, menolak hal-hal yang qat'i dengan sadar begitu ya, nah dia kafir, keluar dari Islam. Karena itu sesuatu yang qat'i. Menolak kewajiban jilbab itu qat'i. Tidak ada para ulama yang berbeda pendapat tentang jilbab, memakai jilbab yang muka misalnya boleh membuka rambut, gak ada. Perbedaan mereka itu hanya apakah wajah dan telapak tangan, apakah aurat wajah, apakah harus ditutup pakai cadar atau tidak. Perbedaannya di situ. Nggak ada para ulama berbeda pendapat untuk perempuan itu boleh membuka rambutnya, auratnya dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Nggak ada. Perbedaan pendapat itu nggak ada. Ketika disebut katanya ulama yang mana? Nggak ada. Paling juga ada ulama-ulamaan ini. Ya, jadi thariqul ijtihad, jalan-jalannya ijtihad, dan nanti berarti wilayahnya adalah rincian-rincian dari sholat 5 waktu, nanti syarat-syarat, nanti hal-hal yang memang ada perbedaan pendapat, tata cara sholatnya dan sebagainya. Atau dalam definisi lain, al-ilmu bil ahkami syariah al-amaliyah. Ilmu terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat amalan, al-muktasab, ya, yang dihasilkan min adillatiha, dari dalil-dalilnya, at-tafsiriyah, yang rinci. Itu ada di artikel ya. Ilmu. Nah, sedangkan al-Juwaini itu menggunakan istilah ma'rifah. Jadi di sini menggunakan al-ilmu. Ada sebagian ulama yang menyanggah penggunaan ilmu, kata ilmu untuk definisi. Karena ilmu itu nanti sebagaimana juga akan dibahas, ada tingkatan pengetahuan ya. Ada ilmu, ada zon, ada syak, waham, paling ini jahal, ini bawah, bodohan. Ilmu itu kan 100% yakin, tidak ada keraguan. Jadi 100% yakin. Sedangkan yang dibahas di dalam fikih itu kan tidak menunjukkan semuanya yakin kebenarannya, tapi itu zon, ada zon, justru banyaknya zonnya. Kenapa disebut dengan istilah ilmu? Nah, maka dijawab dari sanggahan itu bahwa yang dimaksud dengan ilmu ini bukan makna secara hakikat ilmu itu sendiri, yaitu mengetahui suatu dengan yakin 100%. Tapi maksud ilmu di situ adalah disiplin ilmu, sina'ah. Ilmu fikih, ilmu ushul fikih itu disebut ilmu. Disiplin ilmu. Di dalam disiplin ilmu ya tidak semuanya yakin 100%, ada zon, tapi zonnya juga zon yang rojih, dugaan yang kuat, yang rojih, mendekati kepada yakin. Jadi tidak ada masalah kita menggunakan kata ilmu dalam definisi fikih
ataupun seperti halnya dalam ilmu-ilmu lain. Ilmu terhadap hukum-hukum syariat. Ya, hukum itu menurut bahasa adalah al-man'u, ya, menolak, ya, melarang. Ya, makanya dengan adanya hukum, ya, orang itu kan bisa mencegah orang dari pelanggaran-pelanggaran. Secara bahasa al-man'u, ya. Kemudian secara istilah hukum itu adalah isbatu syai'in, ya, ala syai'in au nafyuhu anhu, ya, menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain atau menafikannya. Jadi hukum itu menghukumi, menilai sesuatu dengan sesuatu. Misalnya as-shalawatul khamsu wajibatun, salat 5 waktu itu wajib. Nah, itu namanya hukum. Jadi menisbatkan wajib kepada salat 5 waktu. Ya. Nah, nanti hukum ini dibagi dalam kaitannya kepada 3. Ya, ada hukum secara akal, hukum akal, ada hukum adat, hukum adat, hukum kebiasaan, dan ada hukum syariat. Nah, melalui apa? Nah, ini melaluinya yang berbeda, ya, wasitohnya yang berbeda. Ya, berarti kalau hukum akal, wasitoh melalui, ya, hukum ini bisa dihasilkan itu melalui akal. Itu namanya hukum-hukum akal. Misalnya apa? Seluruhnya lebih besar daripada sebagian. Itu menurut akal. Yang namanya sebagian lebih kecil daripada seluruhnya. Secara akal. 1/2 dari 2. Ya kan? Ya. 1 itu 1/2 dari 2 kan? 2 kalau dibagi 2 jadi 1. Itu hukum akal itu. Hukum akal itu namanya, Pak. Ya. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Itu hukum akal. Artinya hukum akal itu kalau bertentangan dengan hukum itu tidak masuk akal gitu. Tidak masuk di logika. Kalau menyalahi akal itu namanya hukum akal. Yang kedua hukum adi, al-hukmul adi, hukum adat, kebiasaan, dan dia bisa dihasilkan melalui eksperimen, takarrur, secara berulang-ulang. Misalnya dikatakan an-naru muhriqah, api itu membakar. Itu kan tidak dengan akal, Pak. Untuk di pikiranku akal, tapi dicoba eksperimen. Nah, dengan eksperimen, ya, kejadian-kejadian yang terjadi, maka disimpulkanlah bahwa api itu membakar. Gitu. Tetapi hukum adi ini juga bisa menerima untuk tidak berlaku. Ada pengecualian. Misalnya Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api. Ada pengecualian, menerima pengecualian. Karena memang Allah yang membuat api bisa membakar itu. Ketika kata Allah, ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim, maka tidak membakar. Itu hukum adi namanya. Yang ketiga hukum syar'i, hukum syariat. Hukum syariat ini melalui apa? Melalui wahyu. Bukan melalui akal, bukan melalui hasil eksperimen. Bukan, dia berasal dari wahyu. Ya, syariah al-amaliyah, tapi bersifat amalan. Lawannya itiqadiyah, bersifat keyakinan. Karena kalau bersifat itiqadiyah itu wilayah ilmu akidah. Sedangkan amaliyah, amalan, itu adalah ilmu fikih. Dan amalannya pun lebih dominan amalan fisik.
bukan amalan hati. Walaupun ada amalan hati yang masuk ke dalam pembahasan fikih seperti niat, bukan amalan hati kan. Tapi lebih dominannya amalan hati itu dibahas dalam ilmu akhlak, ilmu suluk. Al-muktasab yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya, maksudnya melalui usaha bisa dihasilkan hukum syariat itu melalui usaha. Nah, itu tadi yang disebut dengan ijtihad. Jadi usaha untuk memahami, menyimpulkan dari dalil-dalilnya itu dari Quran, dari hadis, bagaimana dipahami sehingga lahirlah kesimpulan hukum. Nah, itu ijtihad. Nah, ini untuk membedakan dengan ilmu yang didapatkan oleh Nabi Muhammad dari Allah. Dia dapat wahyu itu bukan hasil usaha, pemberian dari Allah. Nah, kata tafsiliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci ini untuk membedakan dengan orang yang taklid, muqallid. Bukan ahli fikih, berarti orang yang muqallid, yang taklid, dia mendapatkan hukum itu bukan dengan memahami dalilnya terperinci, dia nggak tahu dalilnya, tapi dengan bertanya kepada seorang yang alim hukum itu, lalu dikasih tahu hukumnya begini, lalu dia amalkan. Nah, itu bukan ahli fikih dia, tapi dia pengikut saja. Nah, bagi orang-orang yang awam tidak bisa belajar dalil, ya mau tidak mau dia muqallid. Muqallid itu tidak sepenuhnya tercela. Ya, nanti akan dibahas lah lebih rincinya tentang masalah ijtihad dan taklid itu. Iya, tapi mereka juga memahami pada dalilnya. Kalau bertanya kepada Nabi, lalu oleh Nabi dikasih tahu hadisnya begini, ya itu bukan muqallid kan, mereka tahu dalilnya. Muqallid itu mereka nggak tahu dalilnya, hanya tahu hukumnya begini-begini diamalkan. Ya, bertanya kepada alim, orang yang alim, ulama. Kalau tahu dalilnya bukan muqallid, walaupun nanti ada tingkatannya, Pak. Muqallid yang mujtahid itu ada tingkatan. Tidak semuanya sama. Jadi nanti supaya tahu kita itu di mana posisinya. Jangan melampaui ukuran diri kita. Ya rahimahullahu man arafa qadra nafsihi. Allah merahmati orang yang tahu kadar kemampuan dirinya. Ya, nah itu definisi fikih ya. Nah, lalu Al-Juwaini itu langsung membahas tentang anwaul ahkam, macam-macam hukum. Karena kaitannya ketika disebut tadi ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum, berarti beliau bahas dulu hukum syariat itu bagaimana. Walaupun sebetulnya pembahasan hukum itu ya masuk ke dalam salah satu pembahasan ilmu ushul fikih. Itu sebetulnya baru makna secara idopi tadi kan, mana usul udah mana fikih. Berarti kalau digabung usulul fikih berarti adalah dalil-dalil fikih. Usul fikih itu dalil-dalil fikih secara simpelnya. Nah, beliau definisikan secara laqabi makna istilah itu di akhir. Itu di halaman 8-nya itu di bawah. Jadi beliau rinci tentang masalah hukum, tentang masalah istilah-istilah yang berkaitan dengan usul fikih. Itu di akhir, wa usulul fikih, ketemu yang akhir. Itu makna secara istilah, makna laqabi. Beliau definisikan wa usulul fikih turuquhu ala sabilil ijmali. Turuku, metode-metodenya, cara-caranya ala sabilil ijmali, secara global. Ijmal global. Wa kaifiyatul istidlali,
dan tata cara berdalil dengannya, beristidlal dengannya. Ini definisi secara lakobinya usulul fikih itu turukuhu ala sabilil ijmali, cara-caranya secara global dan tata cara berdalil dengannya. Atau yang lebih lengkap lagi di artikel al-ilmu bi adillatil fiqhil ijmaliyah. Ilmu, nah kita definisikan dengan ilmu lagi, karena ilmu di sini maksudnya sina'ah, disiplin ilmu. Ya, ilmu terhadap tentang ya dalil-dalil fikih secara global. Wa turuqu istifadatin minha, ya, dan cara-cara mengambil faidah dari dalil-dalil tersebut. Istifadah, mengambil faidah dari dalil-dalil tersebut. Wa halil mustafid, dan keadaan orang yang mengambil faidah. Itu makna usul fikih secara lebih lengkap. Nah, maka dari definisi ini, ilmu usul fikih itu membahas 4 hal sebetulnya. Ya, ketika dikatakan al-ilmu bi adillatil fiqih, ilmu terhadap dalil-dalil fikih, berarti satu pembahasan ilmu usul itu dalil. Dalil-dalil itu apa saja? Quran, sunnah. Nah, nanti ada yang pengikut dari Quran sunnah itu ada ijma, qiyas, dan seterusnya. Pembahasannya satu dari dalil. Yang kedua, dari makna fikih itu kan tadi hukum. Fikih itu kan hukum-hukum syariat. Dibahas juga tentang hukum. Buahnya. Kalau Imam Ghazali dalam kitab beliau Al-Mustasfa, ya, tentang usul fikih, menggambarkan bagus ya, menyerupakan seperti pohon. Ya, seperti pohon, bahwa dalil itu adalah pohonnya, karena dia asal, dalil-dalil pohonnya. Lalu hukum itu buahnya yang dipetik dari pohon itu. Jadi dari dalil dipetik hukum. Nah, itu yang kedua ya. Jadi dalil, kemudian yang kedua hukum, yang ketiga turuqul istifadatin minha, itu turuqul istinbat, cara menyimpulkan. Kalau dalam perumpamaan Imam Ghazali tadi, yaitu cara memetik buah itu bagaimana dari pohon. Cara memetik hukum dari dalil bagaimana caranya, di situ ada cara-caranya. Memahami lafaz-lafaz, petunjuk lafaz dan sebagainya, sehingga bisa disimpulkan begini, ini bagaimana caranya, prosesnya. Bisa disimpulkan jadi hukum wajib, jadi hukum sunnah atau mandub, haram, makruh, mubah, bagaimana caranya. Ya, jadi yang ketiga dibahas tentang turuqul istinbat, cara menyimpulkan. Nah, yang keempat yang dibahas itu adalah keadaan orangnya, halul mustafid. Orang yang bisa memetik itu bagaimana orang tersebut. Itu tentang mustahid itu tadi. Apa syarat-syaratnya seorang mustahid? Itu dibahas. Nah, maka di samping membahas mustahid, orang yang bisa memetik buah itu, dibahas juga kebalikannya, muqallid, orang yang tidak bisa melakukan istinbat itu. Jadi 4 pembahasan usul fikih: dalil, hukum, cara yang menyimpulkan, dan orangnya. Nah, jadi orang yang metik buah itu dibahas. Seperti hanya metik buah dari pohon.
Definisi lain ada Ibnu Hajib, itu sebenarnya sama saja, hanya beda dalam pengungkapan, yaitu al-qawaid allati yutawassalu biha ila istinbatil ahkam syariah al-far'iyah min adillati at-tafsiliyah. Sama saja, beliau menyebutkannya dengan kaidah-kaidah. Nanti kita bahas tentang hukum. Lalu ada beberapa istilah. Nah, ini kaitannya nanti dengan istilah tentang ilmu ya. Nah, kita bahas tentang ini dulu. Ta'rif biba'di mustalahati ilmil usuli. Definisi sebagian istilah-istilah dalam ilmu usul. Halaman 8 yang atas. Wal fiqhu akhassu minal ilmi. Fikih lebih khusus daripada ilmu. Makanya disebut ilmu fikih, ya, ilmu kan umum, ilmu apa saja. Kalau fikih berarti lebih khusus daripada ilmu. Nah, lalu apa itu ilmu? Nah, di sini dijelaskan tentang tingkatannya. Tingkatan pengetahuan. Yang paling tinggi itu ilmu. Ilmu itu di sini didefinisikan ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Mengetahui yang diketahui. Sebetulnya di sini definisinya mengetahui yang diketahui. Maklum itu kan dari ilmu juga. Yang mendefinisikan dengan apa namanya istilahnya sendiri itu kan kurang ini. Mengetahui yang diketahui, mengetahui ilmu. Ala ma huwa alaihi, dengan sebenarnya. Atau dengan pengetahuan yang sebenarnya. Nah, sebetulnya supaya istilahnya nggak terlalu sama, ilmu maklum itu kan sama ya. Bisa aja kita ganti dengan idrok gitu, idraku syai'in ala ma huwa alaihi. Begitu. Jadi mengetahui sesuatu sebagaimana atau sesuai dengan sebenarnya. Sesuai dengan hakikatnya. Itu namanya ilmu. Kalau nggak sesuai dengan hakikatnya bukan ilmu. Nah, itu sebetulnya ditambah ya, idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, ditambah. Mengetahui sesuatu sesuai dengan sebenarnya, hakikat sebenarnya, dengan pengetahuan yang yakin. Idrakan jaziman. Itu makna ilmu. Wal jahlu, nah kebalikannya jahlu. Bodoh, jahlu kebodohan. Tasawwuru syai'i, menggambarkan sesuatu ala khilafi ma huwa bihi, yang berbeda dengan hakikat sebenarnya. Yang berbeda dengan hakikat sebenarnya. Nanti ada dua tingkatan jahlun ini, kebodohan ini. Yaitu ada jahlun basit, ada jahlun murakkab. Jahlun basit, jahlun murakkab. Jahlun basit itu adamul ilmi bil kulliyah. Tidak ada ilmu sama sekali. Adamul ilmi bil kulliyah. Kalau jahlun murakkab, sebetulnya ini makna jahlun murakkab, tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi. Ya idraku syai'in ala wajin yukhalifuhu, mengetahui sesuatu ya dengan pengetahuan yang berbeda dengan sebenarnya. Jadi begini, ketika misalnya ditanya perang Badar kapan terjadi?
Ya, kalau ilmu dia mengetahui berarti dia menjawab tahun 2 Hijriah. Sesuai dengan yang sebenarnya jawabannya benar, itu berarti ilmu. Ya, tapi kalau dia mengatakan saya tidak tahu sama sekali, itu namanya jahlun basit. Tidak tahu. Jadi kosong, tidak tahu. Tapi kalau dia menjawab tahun 8 Hijriah, itu namanya jahlun murakkab. Jahlun murakkab itu sok tahu. Ya, dia jawab tapi salah. Sok tahu. Jawabannya salah. Tapi yakin gitu kan ya. Gitu. Ngotot bahkan gitu. Udah salah ngotot. Itu jahlun murakkab itu. Lebih parah. Murakkab itu kan artinya bertumpuk-tumpuk kebodohannya. Harusnya kalau bodoh itu kan ya sadar aja nggak tahu. Gitu, jangan sok tahu. Nah, makanya ada 4 tingkatan ya orang itu. Ini menarik. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri itu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu, berilmu, dan dia tahu bahwa dia tahu. Maka ikuti orang begini. Ya. Yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua apa? Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seorang yang tahu dan dia tahu bahwa dia dan dia tidak tahu bahwa dia tahu. Nah, orang sebenarnya harus diingatkan. Sebenarnya dia tahu gitu kan, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Nah, ini jahlun basit tadi. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi menyadari dia bodoh. Saya tidak tahu, mengakui. Itu jahlun basit. Nah, orang yang jahlun basit ini dia tinggal belajar saja. Karena mau menerima ilmu kan begitu. Nah, berbeda dengan yang keempat. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini pakai la semua. Ya, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ini jahlun murakkab tadi. Ini sulit orang seperti ini. Dia tidak mengakui kebodohannya, merasa benar, tidak bisa menerima ilmu. Orang seperti ini susah. Jahlun murakkab itu susah. Gitu ya. Baik, sampai di situ dulu ya pembahasan ushul fikih, masih dalam definisi ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh.